Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandan Farhan. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan soal yang pertama, yaitu apa rencana yang akan kamu tempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan kamu. Nah, rencana untuk memajukan sekolah yaitu yang pertama, sekolah harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi yang jelas. Jika memiliki misi membangun sekolah yang unggul, semua anggota sekolah juga harus memiliki misi yang sama. Dan visi dan misi ini juga tidak hanya untuk guru ataupun sekolah, tetapi juga semua anggota sekolah. Dengan visi misi tersebut, warga sekolah akan lebih mudah membangun sekolah yang unggul dan dapat dibanggakan. Nah, yang kedua, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini antara pimpinan sekolah dan anggota. Dalam membangun sekolah yang unggul, diperlukan komunikasi yang baik antara kepala sekolah, staf, guru maupun siswa. Nah, pasalnya pembangunan sekolah yang unggul memerlukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik apabila komunikasi yang terjalin antar anggota sekolah tidak baik, perpecahan dan perbedaan pendapat mungkin saja terjadi. Nah, hal ini menyebabkan tidak sama tujuan yang akan dicapai, membuat misi membangun sekolah yang unggul hanya menjadi isu belaka. Dan adapun yang ketiga yaitu kepemimpinan yang solid. Bagaimana kepemimpinan yang solid itu? Yaitu kepemimpinan yang solid itu kita tidak boleh egois. Nah, itu tentang rencana yang akan saya tempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan. Nah, ada yang kedua, ada kebijakan apa yang akan kamu gunakan untuk kebaikan sekolah atau yayasan kamu. Nah, kebaikannya yaitu saya akan menampilkan performa mengajar terbaik. Setiap pengajar pasti punya ciri khas masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita berada di kelas mengajarkan dengan performa yang baik, kita gaya bahasa, penampilan, suara yang jelas, tulisan yang rapi, dan penyampaian materi yang dapat dimengerti oleh siswa. Nah, ada yang kedua yaitu menggunakan metode sesuai dengan kondisi siswa. Nah, ada banyak metode yang dapat kita gunakan oleh pengajar ketika berada di kelas. Namun, guru atau pengajar harus terampil dalam memilih metode untuk mengajarkan untuk pengajarannya di kelas. Nah, metode yang digunakan dalam kelas tertentu belum tentu cocok dan sesuai untuk kelas yang lain. Nah, evaluasi dan observasilah metode terbaik yang dapat digunakan untuk tiap kelas yang berbeda. Nah, yang ketiga ada kontrol disiplin siswa. Nah, kontrol disiplin siswa ini agar kita dapat mengelola kelas yang baik, kelas dengan baik. Sepakatilah peraturan yang dapat menjadikan siswa disiplin ketika kita sedang mengajar di kelas. Seperti pembelajaran tidak akan dimulai sebelum siswa masuk ke kelas semua. Nah, yang kedua, alat tulis lengkap. Yang ketiga, siswa yang kesiangan tidak dapat mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Hal itu harus disampaikan dan dibuat peraturannya untuk disepakati bersama agar kelas dapat terkelola dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara memanage kelas yang ada di sekolah atau yayasan kamu. Nah, kita harus manage kelas. Yang pertama kita harus mempersiapkan FPP, dan yang kedua kita harus merapikan kelas, dan yang ketiga kita harus menguasai materinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sedikit jelaskan tentang 3 soal yang tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.